Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michelena dengan NIM 255220296 akan mempresentasikan dua materi yang sudah saya siapkan sebelumnya. Masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu tentang sistem peradilan pidana yang dibagi menjadi 4 bagian: pengertian, asas, tujuan, dan juga pendekatan. Masuk ke dalam pengertian, istilah sistem peradilan pidana dikenal dengan criminal justice system yang pada mulanya dikemukakan oleh pakar hukum pidana Amerika Serikat atau criminal justice saints. Kemunculan justice system diawali dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum dan institusi penegakan hukum yang didasarkan pada pendekatan hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi kepolisian. Dalam hal ini, penegak hukum menghadapi kendala yang bersifat operasional maupun prosedur legal, dan kemudian kendala tersebut tidak memberikan hasil yang optimal dalam upaya menekan kenaikan angka kriminalitas, bahkan menjadi meningkat. Pada sistem peradilan pidana dijalankan oleh 4 komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan juga kelembagaan pemasyarakatan. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi peradilan pidana yang diberi nama Criminal Justice System, yang kemudian disebarluaskan oleh The President Crime Commission yang berada di bawah kepemimpinan Alfred Blumstein. The Commission Task Force and Technology kemudian menyusun secara sistemik Criminal Justice System, di mana di dalamnya diterapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sejak saat itu, dalam konteks penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat, diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pendekatan hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan tidak lagi menjadi instansi yang berdiri sendiri, melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu sama lain. Tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan menjadi: A. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. B. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. C. Mengusahakan agar mereka yang melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Beranjak dari hal tersebut, Marjono mengemukakan bahwa keempat komponen dalam sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu integrated criminal justice system. Masuk ke dalam asas, sebagaimana kita ketahui bersama, sistem peradilan pidana harus memiliki dasar Grinnell maupun Ground Program. Tujuan utamanya untuk menciptakan tatanan sistem yang kondusif, berjalan sesuai rel yang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun asas-asas yang menjadi landasan mekanisme atau bekerjanya sistem peradilan pidana sebagai berikut. Yang pertama, asas legalitas, yaitu asas yang mendasari beroperasinya sistem peradilan pidana dan sebagai jaminan bahwa sistem peradilan pidana tidak akan bekerja tanpa landasan hukum tertulis. Asas ini berpangkal tolak pada berkepentingan masyarakat yang dapat ditafsirkan sebagai kepentingan tata tertib hukum. Dengan asas ini, sistem peradilan pidana hanya dapat menyentuh dan menggelindingkan suatu perkara jika terdapat aturan-aturan hukum yang telah dibuat sebelumnya dan telah dilanggar. Yang kedua, asas kelayakan atau kegunaan, yaitu asas yang menghendaki bahwa dalam beroperasinya sistem peradilan pidana menyeimbangkan antara hasil yang diharapkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Bekerjanya sistem peradilan pidana dimulai dengan memperhitungkan bahwa apakah yang dilakukan sebuah aktivitas yang layak, yang berguna untuk dilakukan sehingga terkesan lebih memberikan kemanfaatan ketimbang kerugian. Yang ketiga, asas prioritas, yaitu asas yang menghendaki sistem peradilan pidana mempertimbangkan aktivitas-aktivitas yang perlu didahulukan, misalnya menyelesaikan perkara-perkara yang dinilai membahayakan masyarakat atau menjadi kebutuhan yang mendesak. Asas ini didasarkan pada semakin beratnya sistem peradilan pidana sementara kondisi kejahatan cenderung semakin meninggi. Yang keempat, asas proporsionalitas, yaitu asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana hendaknya berdasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, dan kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban.
Dengan asas ini, maka sistem peradilan pidana bukan sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum, melainkan seberapa jauh penerapan hukum cukup beralasan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan. Yang kelima, asas subsidiar, yaitu asas yang menerangkan bahwa penerapan hukum pidana yang utama dalam penanggulangan kejahatan, tapi sanksinya merupakan alternatif kedua. Dengan asas ini, berarti sistem peradilan pidana dapat berbuat menerapkan hukum pidana jika hal itu sudah tidak ada pilihan lain, maupun jika masih ada sarana lainnya yang dapat digunakan menanggulangan kejahatan, maka sarana hukum pidana sedapat mungkin dihindari. Yang terakhir yaitu asas kesamaan. Asas yang menerapkan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di muka hukum. Tidak ada pilih kasih, semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini, sistem peradilan pidana selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisinya, setiap subjek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dengan perlakuan yang sama pula. Harus menghindari diskriminatif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan berekonomi atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau yang kurang mampu. Masuk ke dalam tujuan, Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan sistem peradilan pidana merupakan suatu upaya untuk penanggulangan dan pengendalian kejahatan yang terjadi di masyarakat. Marjono Reksodiputro menjelaskan secara rinci terkait dengan tujuan sistem peradilan pidana sebagai berikut. A. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan. B. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana. C. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. Masuk ke bagian pendekatan, peradilan pidana sebagai suatu sistem yang mempunyai perangkat struktur atau subsistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif, dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sistem peradilan pidana menuntut adanya keselarasan hubungan antara subsistem secara administrasi dalam implementasi sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara pragmatis, persoalan administrasi peradilan dalam sistem peradilan pidana menjadi faktor signifikan dalam prinsip penegakan hukum dan keadilan melalui subsistem sistem peradilan pidana yang terpadu. Jika masalah administrasi peradilan tidak bagus dalam konsep dan implementasinya, maka tujuan yang hendak dicapai oleh adanya sistem peradilan pidana yang terpadu tidak mungkin bisa terwujud, dan yang terjadi justru sebaliknya, yakni kegagalan dari prinsip-prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar dari kerangka normatif sistem peradilan pidana terpadu. Masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu tentang putusan yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pengertian, macam-macam putusan, jenis-jenis putusan, putusan dari segi hadir tidaknya, dan juga upaya hukum. Masuk ke dalam pengertian, yaitu menurut Sudikmo Mertakusumo, putusan adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, junto pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkara yang diterima di pengadilan adalah termasuk perkara volunteer. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan. Masuk ke bagian yang kedua, yaitu macam-macam putusan, ada 2, yaitu putusan sela dan juga putusan akhir. Putusan sela menurut Ridwan Syahrani adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Yang kedua, menurut Abdul Manan, putusan akhir adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan perkara dan diucapkan dalam sidang untuk umum.
Masuk ke bagian yang ketiga, yaitu jenis-jenis putusan. Yang pertama, putusan bebas. Apabila pengadilan berpendapat bahwa hasil dari pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Yang kedua, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Yang ketiga, putusan pemidanaan. Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Yang keempat, putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan, pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya. Yang kelima, putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima apabila surat dakwaan mengandung cacat formil atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru. Dasar hukum bagi hakim untuk menolak suatu dakwaan dimuat dalam pasal 156 ayat 1 KUHP sebagai berikut. Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 3 KUHP, maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh penuntut umum apabila surat dakwaannya ditolak oleh hakim adalah perlawanan verzat ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri di mana perkara tersebut diperiksa, bukan upaya hukum banding. Masuk ke bagian yang keempat, yaitu putusan dari segi hadir tidaknya. Yang pertama, putusan gugur. Putusan yang menyatakan bahwa gugatan gugur karena penggugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil, sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Yang kedua, putusan verstek. Putusan yang dijatuhkan karena tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan penggugat hadir dan mohon putusan. Yang ketiga, putusan kontradiktor. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam hal tergugat pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. Masuk ke bagian yang terakhir, yaitu upaya hukum. Dalam upaya hukum dibagi menjadi dua, biasa dan luar biasa. Dalam biasa ada banding. Banding putusan pengadilan yang dapat dimohonkan banding hanyalah putusan pengadilan yang berbentuk putusan, bukan penetapan, karena penetapan upaya hukum biasa hanya dapat digugat dalam kasasi. Menurut pasal 233 ayat 2 KUHP, jangka waktu pengaduan adalah 7 hari sejak putusan dibacakan. Jika jangka waktu banding telah berakhir, pengadilan tinggi menolak banding tersebut karena keputusan pengadilan yang bersangkutan bersifat final atau ingkrah. Dan juga ada kasasi. Kasasi salah satu upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan atau tingkat banding. Jika permohonan kasasi dikabulkan, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan di tingkat banding tersebut. Jangka waktu pengaduan adalah 14 hari setelah terdakwa menerima informasi sesuai dengan pasal 245 ayat 1 KUHP. Upaya hukum yang kedua yaitu luar biasa. Yang pertama ada permohonan kasasi. Permohonan kasasi atas dasar hukum ditulis oleh Jaksa Agung pada Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan selain Mahkamah Agung atas sekretaris pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama disertai dengan draft yang membenarkan permintaan tersebut selama tidak merugikan mereka yang terkena dampak dan hanya dapat diajukan satu kali. Yang kedua ada peninjauan kembali. Keputusan pengadilan tetap dari terpidana atau ahli warisnya dari Mahkamah Agung dapat diperiksa kembali
kecuali putusan bebas atau pembebasan dari semua tuntutan hukum. Permintaan peninjauan kembali hanya dilakukan 1 kali. Permintaan ini tidak mendahulukan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut. Dan apabila pemohon meninggal dunia, maka mengenai diteruskannya atau tidak peninjauan kembali diserahkan kepada ahli warisnya berdasarkan pasal 268 KUHP. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.